Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para subscriber dari channel Slamet Riyadi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pembagian laba rugi suatu persekutuan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ketentuan pembagian laba rugi persekutuan. Yang kedua yaitu teknik pembagian laba rugi persekutuan. Dan yang terakhir yaitu pembahasan kasus soal pembagian laba rugi suatu persekutuan. Ketentuan mengenai pembagian laba rugi persekutuan secara umum ada 2, yaitu yang pertama berdasarkan perjanjian persekutuan dan yang kedua yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata atau KUHD. Yang pertama yaitu berdasarkan perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh anggota persekutuan pada saat pembentukan persekutuan, yang digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam menjalankan usaha persekutuan beserta dengan tata cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam suatu persekutuan. Salah satu isi dari perjanjian persekutuan adalah hal atau pasal yang menyangkut pembagian laba rugi suatu persekutuan. Yang kedua yaitu berdasarkan KUHD. Hal ini dilakukan apabila dalam perjanjian persekutuan tidak memuat pasal atau ketentuan yang mengatur tentang pembagian laba rugi suatu persekutuan, maka dipakai aturan yang kedua yaitu pembagian laba rugi yang diperoleh suatu persekutuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata. Dalam KUHD pasal 1633 menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Berbicara mengenai teknik pembagian laba rugi persekutuan, ada 2, yaitu teknik pembagian laba rugi secara langsung atau sekaligus dan teknik pembagian secara tidak langsung atau bertahap. Yang dimaksud dengan teknik pembagian laba rugi secara langsung yaitu laba atau rugi dibagi berdasarkan satu kriteria saja, sehingga bagian laba atau rugi langsung ditemukan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu laba atau rugi dibagi sama rata di antara anggota sekutu. Yang kedua yaitu laba atau rugi dibagi berdasarkan persentase modal awal dari masing-masing sekutu.
Berikutnya yaitu laba atau rugi dibagi berdasarkan prosentase modal akhir dari masing-masing sekutu. Selanjutnya yaitu laba dibagi berdasarkan rata-rata modal dari sekutu. Dan yang terakhir yaitu laba atau rugi dibagi secara arbiter atau sesukanya tanpa dasar tertentu. Teknik pembagian laba selanjutnya yaitu secara bertahap atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan teknik pembagian laba rugi secara tidak langsung atau bertahap yaitu laba atau rugi yang diperoleh suatu persekutuan dibagi berdasarkan 2 atau lebih kriteria pembagian laba rugi. Contohnya yaitu yang pertama yaitu mula-mula diperhitungkan bunga atas modal dari para sekutu. Kemudian sisa laba dibagi berdasarkan 5 kriteria pembagian laba secara langsung. Misalkan dibagi sama rata. Misalkan dibagi sesuai dengan prosentase kepemilikan modal awal atau kriteria yang lainnya. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan 3 kriteria, yaitu mula-mula laba diperhitungkan bunga atas modal dari masing-masing sekutu. Selanjutnya, sisa laba digunakan untuk membayar gaji tahunan dari masing-masing sekutu. Sisanya setelah 2 kriteria tersebut dibagi berdasarkan 5 kriteria pembagian laba secara langsung. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai kasus pembagian laba secara langsung, berikut ini saya sampaikan kasus soal sebagai berikut. Persekutuan ABC adalah persekutuan yang didirikan oleh saudara Andi, Budi, dan Chandra. Pada tanggal 1 Januari 2020 menyajikan informasi terkait dengan ekuitas masing-masing sekutu sebagai berikut. Modal Andi sebesar 75 juta rupiah. Sementara modal Budi sebesar 195 juta rupiah. Dan sekutu terakhir Chandra modalnya sebesar 105 juta rupiah. Pada akhir bulan Januari tahun 2020, persekutuan ABC memperoleh laba bersih setelah pajak atau earning after tax sebesar 44.550.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, buatlah perhitungan pembagian laba persekutuan dan jurnal yang diperlukan apabila yang pertama, laba dibagi berdasarkan prosentase modal awal dari masing-masing sekutu. Dan yang kedua, laba dibagi sama rata di antara anggota sekutu. Penyelesaian perhitungan pembagian laba bersih persekutuan ABC berdasarkan prosentase modal awal dari masing-masing sekutu adalah sebagai berikut.
Bagian laba untuk sekutu Andi dengan modal 75 juta rupiah adalah sebagai berikut. 75 juta dibagi modal kumulatif seluruh sekutu 375 juta rupiah dikalikan laba bersih yang diperoleh persekutuan sebesar 44.550.000 rupiah, sehingga bagian laba bersih untuk sekutu Andi sebesar 8.910.000 rupiah. Ketentuan mengenai pembagian laba rugi persekutuan secara umum ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan perjanjian persekutuan, dan yang kedua yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata atau KUHD, atau sebesar 23.166.000 rupiah. Bagian laba untuk sekutu Chandra yaitu 105 juta rupiah dibagi 375 juta rupiah dikalikan jumlah laba bersih sebesar 44.550.000 rupiah atau sebesar 12.474.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan pembagian laba bersih persekutuan di atas, maka jurnal untuk menutup laba bersih yang diperoleh persekutuan ke dalam modal masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat pembagian laba persekutuan ke dalam modal masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Januari 2020. Ikhtisar laba rugi debit sebesar 44.550.000 rupiah. Modal Andi bertambah di sebelah kredit sebesar 8.910.000 rupiah. Modal Budi bertambah di sebelah kredit sebesar 23.166.000 rupiah. Dan modal Chandra bertambah di sebelah kredit sebesar 12.474.000 rupiah. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembagian laba kepada masing-masing sekutu apabila laba dibagi sama rata di antara anggota sekutu adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Januari 2020. Ikhtisar laba rugi debit sebesar 44.550.000 rupiah dan kredit modal masing-masing anggota persekutuan sebesar 14.850.000 rupiah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai kasus pembagian laba bersih persekutuan secara tidak langsung atau bertahap, berikut ini saya sampaikan contoh kasus soal sebagai berikut. Persekutuan abadi yang didirikan oleh Saudara Abdul Qadir Zailani, Bagas Permana, dan Dina Lorenza
pada tanggal 31 Desember 2020 menyajikan informasi terkait dengan ekuitas masing-masing sekutu sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Abdul Qodir Zailani menyetorkan modal sejumlah 55 juta rupiah. Saudara Bagas Permana menyetorkan modal sebesar 152 juta rupiah. Dan Saudara Dina Lorenza menyetorkan modal sebesar 105 juta rupiah. Pada akhir tahun 2020, Persekutuan Abadi memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 75.150.000 rupiah. Terkait dengan pembagian laba persekutuan, yaitu sesuai dengan perjanjian persekutuan awal pembentukan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laba bersih dibagi untuk bunga modal sebesar 5% dari saldo mereka yang disetorkan ke dalam persekutuan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu laba diperhitungkan untuk pembayaran gaji tahunan dari para sekutu berdasarkan keaktifan mereka dalam mengelola usaha persekutuan, yaitu Abdul Qodir Zailani sebesar 10 juta, Bagas Saputra sebesar 8 juta, dan Dina Lorenza sebesar 7.500.000 rupiah. Yang ketiga, yaitu sisa laba yang tersisa dibagi per 3 dengan perbandingan sebagai berikut. Abdul Qodir sebanyak 1 bagian, Bagas Permana sebanyak 3 bagian, dan Dina Lorenza sebanyak 2 bagian. Berdasarkan data di atas, buatlah perhitungan pembagian laba persekutuan beserta dengan jurnal untuk alokasi laba persekutuan ke masing-masing modal sekutu. Perhitungan pembagian laba bersih persekutuan dengan metode secara tak langsung atau bertahap. Yang pertama, yaitu berdasarkan kriteria bunga atas modal sekutu. Bagian laba persekutuan untuk masing-masing sekutu dihitung dengan cara mengalihkan jumlah modal awal masing-masing sekutu dengan prosentase bunga sebesar 5%. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari perhitungan bunga atas modal sekutu diperoleh bagian atau jumlah laba atas bunga modal sekutu sebesar 15.600.000 rupiah. Sisa laba bersih persekutuan yang belum dibagi, yaitu jumlah laba bersih yang diperoleh persekutuan sebesar 75.150.000 rupiah dikurangkan dengan jumlah bagian atas bunga modal sekutu sebesar 15.600.000 rupiah, sehingga diperoleh sisa laba bersih persekutuan yang belum dibagi sebesar 59.550.000 rupiah. Selanjutnya, sisa laba bersih yang belum dibagi sebesar 59.550.000 rupiah dibagi dengan 2 kriteria yang tersisa. Kriteria berikutnya yaitu dikurangkan untuk gaji tahunan dari
para sekutu, yang dihitung sebagai berikut. Dari kriteria kedua pembagian laba bersih persekutuan, yaitu gaji tahunan sekutu, diperoleh jumlah bagian laba persekutuan untuk gaji berdasarkan keaktifan sekutu sebesar Rp25.500.000, sehingga masih menyisakan sisa laba bersih persekutuan yang belum dibagi, yaitu sebesar Rp34.050.000 yang dihitung dari sisa laba bersih yang belum dibagi sebesar Rp59.550.000 dikurangkan dengan pembayaran gaji tahunan para sekutu sebesar Rp25.500.000. Perhitungan laba bersih kriteria yang terakhir, yaitu sisa laba yang tersisa, selanjutnya dibagi berdasarkan rasio 1:3:2 dengan perhitungan untuk masing-masing sekutu sebagai berikut. Sekutu Abdul Qadir Jailani 1 bagian dari jumlah bagian keseluruhan, yaitu 6 bagian, dikalikan sisa laba yang tersisa, yaitu sebesar Rp34.050.000, sehingga diperoleh bagian laba untuknya sebesar Rp5.675.000. Bagian laba untuk sekutu Bagas Permana 3 bagian, yaitu 3/6 dikalikan jumlah laba yang tersisa sebesar Rp34.050.000, atau diperoleh bagian laba untuknya sebesar Rp17.025.000. Bagian laba untuk sekutu Dina Lorenza 2 bagian dikalikan dengan jumlah laba yang tersisa, yaitu sebesar Rp34.050.000, sehingga diperoleh bagian laba untuknya sebesar Rp11.350.000. Setelah laba persekutuan dibagi berdasarkan 3 kriteria di atas, selanjutnya kita jumlahkan bagian dari masing-masing sekutu berdasarkan 3 kriteria tersebut dalam tabel sebagai berikut. Dari perhitungan pembagian laba persekutuan abadi dengan 3 kriteria di atas, diperoleh ringkasan hasil pembagian laba bersih seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, yaitu bagian laba bersih untuk sekutu Abdul Qadir Jailani dihitung sebagai berikut. Dengan 3 kriteria pembagian laba bersih di atas, diperoleh bagian laba bersih untuk sekutu Abdul Qadir Jailani sebesar Rp18.425.000. Bagian laba bersih untuk sekutu Bagas Saputra adalah sebesar Rp32.625.000. Bagian laba bersih untuk sekutu Dina Lorenza adalah sebesar
Rp24.100.000. Berdasarkan perhitungan pembagian laba bersih persekutuan di atas, maka jurnal untuk menutup laba bersih yang diperoleh persekutuan ke dalam modal masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembagian laba secara bertahap adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi debit sebesar Rp75.150.000. Modal Abdul Qadir Zailani kredit sebesar Rp18.425.000. Modal Bagas Permana kredit sebesar Rp32.625.000. Dan modal Dina Lorenza kredit sebesar Rp24.100.000. Sekian penjelasan saya mengenai pembagian laba bersih dalam persekutuan. Sampai bertemu kembali pada penjelasan materi lain pada buku akuntansi keuangan berikutnya.